Yang demo-demo itu nggak pernah siap. Konsep saya ini, konsepmu mana? Nggak siap. Lama-lama pada tahun kedua, itu yang demo sudah turun hingga 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Artinya banyak membuat kebohongan itu tidak Oleh sebab itu, saya dan seluruh jajaran pemerintah selalu berupaya mencari keseimbangan itu. Tidak perlu sok-sokan. Tetap optimis mengatasi masalah. Saya percaya jika kita saling melindungi, saling membantu, saling mengingatkan satu sama lain, kita akan mampu melalui masa-masa sulit ini. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin genap setahun memimpin roda pemerintahan pada Selasa 20 Oktober 2020. Sejak dilantik sebagai presiden di periode kedua, pemerintahan Jokowi banyak mendapat sorotan. Beragam pandangan dari berbagai pihak membanjiri presiden dan wakilnya, mulai dari yang pro hingga kontra. Berikut kami merangkum sejumlah perbedaan drastis Jokowi dalam mengatasi masalah saat jadi wali kota hingga jadi presiden. Politikus PKS Mardhani Alisera membuat penilaian yang tajam terhadap kinerja Jokowi. Hal itu diungkapkannya dalam program acara Mata Najwa pada Kamis 22 Oktober. Bahkan ia terang-terangan membandingkan cara Jokowi mengatasi masalah saat ini dengan Jokowi ketika menjadi wali kota Solo. Mardhani mengungkap ketika Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, ia melakukan dialog yang bagus dengan masyarakat. Jokowi dulu juga dikenal dengan belusukan dan mendatangi langsung masyarakat untuk berdialog dan mendengar suara rakyat serta keluh kesahnya. Dengan dialognya yang bagus itu, membuat masyarakat bisa menerima kebijakan yang diberikan. Dalam acara yang sama pula, Mardhani mengungkap kemunduran praktik demokrasi di Indonesia. Jika dulu Jokowi melakukan dialog dengan masyarakat, kini cara yang ditempuh Jokowi berbeda menurut Mardhani. Ia mengungkapkan kesedihan kala Jokowi justru meminta masyarakat yang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja untuk mengadukannya ke MK. Mardhani menilai dengan cara Jokowi yang berubah itu memperlihatkan sosoknya yang ingin efektivitas dan efisiensi. Mardhani menegaskan terdapat hubungannya antara perubahan sosok Jokowi dengan gaya kepemimpinannya saat ini, sehingga akan berdampak pada kebijakan yang dikeluarkan. Dengan kondisi demikian, Mardhani menegaskan saat ini seharusnya Presiden Jokowi hadir di tengah aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat, sehingga bisa jadi penyeimbang demokrasi yang sebenarnya. Serupa dengan Mardhani, pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menilai Presiden Joko Widodo terlihat semakin berjarak dengan masyarakat selama setahun memimpin roda pemerintahannya di periode kedua. Akibatnya sejumlah produk kebijakan publik seringkali diikuti dengan berbagai kontroversi dan protes, baik berskala sedang maupun besar. Hal itu menurut Umam terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, perumusan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP, penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menambahkan pemerintah mungkin masih bisa merasa baik-baik saja. Namun tersumbatnya komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat akan berimbas pada menumpuknya kekecewaan publik. Sebuah video lama Joko Widodo saat masih menjabat wali kota Solo kembali beredar. Dalam video itu, Joko Widodo meminta mahasiswa untuk mendemo dirinya. Video lama yang direkam tahun 2012 itu memuat Jokowi yang berpidato dalam acara Indonesian Young Changemaker Summit atau IYCS di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat. Jokowi mengungkapkan dirinya rindu didemo oleh mahasiswa karena menurutnya pemerintah perlu dikontrol. Ia juga menilai pemerintahan tanpa ada demo itu hal yang keliru. Namun saat didemo perihal UU KPK tahun 2019 lalu, Jokowi mengungkapkan hal yang berbeda dan berkebalikan dengan ucapannya saat menjadi wali kota Solo. Saat itu terjadi aksi besar-besaran menuntut Jokowi membatalkan revisi UU KPK dengan mengeluarkan Perpu. Namun, Jokowi enggan menuruti itu.
Presiden Joko Widodo sepaham dengan Menko Polhukam saat itu, Wiranto, terkait demonstrasi mahasiswa. Keduanya meminta para pelajar di kampus tidak lagi berdemonstrasi. Pernyataan Jokowi disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kala itu, Muhammad Nasir. Menurutnya, mahasiswa tidak perlu turun ke jalan, namun lebih baik berdialog. Sosok seorang Jokowi sudah pasti menjadi sorotan masyarakat. Gaya kepemimpinannya, tingkah laku, ucapan, serta kebijakan yang diambilnya. Lantas, bagaimana dengan janji-janji kampanye yang pernah dilontarkan? Apakah komitmen Jokowi itu dapat dipegang atau dibiarkan kian memudar? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.